106.4 FM radionya Persib Bandung. Balat Bandung sesuai janjinya Ninit. Sekarang Ninit akan ngobrol-ngobrol untuk program Persib Kasih Sayang. Jadi kalau kamu skalang, cenah, cadel. Ninit sekarang jadi cadel, kenapa ya? Mendadak cadel gitu aku. Nah sekarang untuk yang edisi kedua akan ada Erwin yang melelang jersinya juga. Dan akan diberikan langsung kepada siapa namanya ini? Namanya tuh Arkan. Dede Arkan ya. Dede Arkan yang sekarang ini juga ikut Balat Bandung ke studionya 964 FM. Nah mungkin Erwin dulu nih bakalan ngejelasin sebenarnya nanti bentuknya donasinya seperti apa gitu. Dan lelangnya tuh dibuka dari kapan sampai kapan gitu. Ya jadi mungkin singkat ceritanya kedua orang tua ini bobotoh juga katanya teh. Terus ketemu juga dijodohkan di Tribun teh katanya. Awalnya gitu. Awalnya terus dia nge-DM ya dia mungkin dalam tanda kutip minta support kepada saya untuk menjenguk Dede Arkan yang ya kembali lagi mungkin lebih jelasnya bisa dijelasin sama orang tuanya mengidap sesuatu penyakit tertentu yang butuh untuk kita support. Baru kemarin saya datengin ke rumahnya, saya kasih ya jenguk, terus ya qadarullah mungkin jalannya harus alhamdulillah siaran juga sekarang kan lebih efektif, mungkin lebih luas lagi untuk membantu sesama. Dan ya saya bawa ke sini biar lebih ya kedepannya mungkin saya akan membuat video pendek mungkin dalam konsep YouTube dan saya nanti akan share di Instagram, akan saya share di media sosial dan saya akan open donasi, mudah-mudahan bisa membantu keluh kesah kedua pasangan ini ya. Kita tidak harus melihat mereka ini bobotoh atau apa, tapi kita lihat mereka adalah sesama muslim mungkin ya. Kalau misalkan lebih detail lagi untuk kita bantu, itu aja sih teh mungkin. Oke. Nah ini mungkin Balat Bandung yang baru kita tahu juga bahwa Akang dan Teteh ini Ridwan sekarang Teteh Teh Intan sama Ridwan ini berjodoh, dijodohinnya di Tribun. Jadi gimana ceritanya dari awal dulu? Dulu sih sempat kenalan di Tribun. Tribun apa? Timur? Di Selatan. Oh Tribun Selatan. Ya. Terus? Awalnya masih temenan doang gitu. Pas Persib lawan dulu. Tahun berapa? Lawan Kediri. Oh, lawan Kediri 2014-an. Oh udah lama ya, 2014. Ya. Terus udah gitu menikah di tahun? 2015. Kalau Dede Arkannya sekarang usianya? 4 tahun berarti lahir di 2016. Ya. Oh ternyata memang ini teman tapi menikah gitu ya. Nah versi stadion nih Balat Bandung ya. Teman tapi menikah versi di stadion. Nah ini juga apa yang memang digagas sama Erwin selaku pemain Persib untuk nanti melelang jersinya. Ini juga sangat luar biasa karena ternyata AA dan Tetehnya ini bobotoh. Dan hari ini juga tepat ulang tahun Viking yang ke-27 ya. Jadi ini sangat berkesinambungan sekali satu sama lain, pemain Persib mendukung membantu mensupport juga bobotoh gitu kan. Dan tepat di hari ulang tahun Viking yang ke-27. Selamat ulang tahun juga untuk Viking yang ke-27. Nah kita mau tanya nih untuk Teteh atau AA mungkin bisa jelasin nih Dede Arkan itu mengidap sakit apa gitu? Cerebral palsy, jadi lumpuh otak. Itu didiagnosanya begitu dari lahir atau memang baru kemarin-kemarin teh? Pas usianya 5 bulan sih mulai kelihatan gitu perubahannya. Jadi tadinya kan kepalanya tegak, mendadak lemas, terus diajak ngobrol juga kan nggak respon gitu. Pas berani dibawa ke rumah sakit pas usianya 10 bulan. 10 bulan tuh baru ke rumah sakit. Iya baru ke rumah sakit. Jadi baru tahu sakitnya apa tuh pas 10 bulan? Iya pas 10 bulan.
pas usia 10 bulan baru tahu sakitnya apa, terus udah gitu baru langsung keluar diagnosanya atau memang menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut? Pemeriksaan dulu langsung dapat diagnosa katanya cerebral palsy, mikrosefali juga. Jadi ukuran kepalanya kan lebih kecil dari ukuran normal. Oke. Nah, sekarang ini proses pengobatan yang dijalani sehari-hari gimana Teh? Paling masih terapi gitu. Terapi di rumah sakit di Bandung? Rumah sakit, iya di Al Islam. Oh, di Al Islam. Nah, ini berapa lama terapinya dalam 1 minggu tuh berapa kali? 1 minggu 2 kali. Dan itu rutin? Iya rutin, cuman sekarang kan lagi libur dulu gitu. Soalnya kan terkendala ada corona juga kan, jadi takut juga sih. Iya, ke rumah sakit. Soalnya kan rentan juga ini cepet terkena penyakit juga kan si Dede mah. Oh gitu. Ya, jadi memang sekarang ini jadi libur dulu terapinya gitu. Apakah ada tindakan-tindakan medis yang lainnya gitu Teh? Ya paling terapi sih, terus pengobatan juga, soalnya kan epilepsi juga. Diagnosa epilepsi, jadi harus sering rutin kontrol tiap bulan juga. Pengambilan obat gitu. Oh, ada obat yang dikonsumsi? Iya ada. Itu selama 2 tahun. 2 tahun tuh sampai sekarang? Belum sampai 2 tahun, cuman kan ini kalau kejang nambah lagi dosisnya gitu Teh. Oh, apakah ada pemicu-pemicu kalau misalnya pas lagi jadi gitu kejang-kejang kayak gitu apa Teh biasanya? Soalnya dari ini sih dari sesek gitu. Oh, oke. Kalau napasnya udah nggak nyaman pasti langsung timbul kejang, terus dari demam juga kejang juga gitu. Soalnya udah bolak-balik juga ke rumah sakit dirawat. Oh, udah bolak-balik di rumah sakit juga. Oke. Nah, ini anak pertama Teteh? Iya. Anak pertama emang baru satu ya Ayah? Iya, baru satu ini ya. Nah, Balat Bandung nanti Ninit bakalan ngobrol lagi bersama dengan mereka bertiga ini. Jadi kamu jangan kemana-mana Balat Bandung ya, tetap di Sulanjana Pagi barengan sama Ninit Kaluna. Itu saya sama teman inisiatif buat pertama kali udah saya survei aja langsung ke rumahnya gitu. Setelah saya survei ternyata saya ketemu sama orang tua si tetehnya, sama si teteh sama si A-nya juga. Terus dengan melihat kondisi kondisi di lingkungannya, ternyata saya termasuk orang yang maksudnya alhamdulillah diberi jalan untuk berbuat seperti ini dan memberikan saya keinginan untuk terus mencari orang-orang yang mungkin bisa saya bantu seperti ini gitu Teh. Mungkin ini terima kasih juga, bukan saya aja ya, bukan A aja mungkinnya yang harus terima kasih, cuman saya juga mengucapkan terima kasih kepada si A dan si tetehnya dengan jalan seperti ini, membuka wawasan saya, membuka hati saya mungkin untuk mendapatkan pahala juga mungkin Teh, untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan pelajaran mungkin harus banyak-banyak bersyukur daripada dengan mungkin sedikit masalah yang saya hadapin. Tidak ada apa-apanya apabila melihat orang-orang yang di sekitar saya mungkin seperti A dan Teteh, tinggal sabarnya aja, mungkin setiap hari juga sebenarnya mereka mendapatkan pahala dengan titipan yang Allah berikan. Mungkin itu aja mungkin ya cukup itu ya. Jadi memang pertimbangannya setelah melakukan survei gitu ya. Ada beberapa kali ketemuan dulu sebelum ini? Enggak sih, cuman si A-nya intens ngechat saya, ngechat saya meskipun mungkin dulu ya salahnya saya, mungkin kurang saya respon juga. Cuman setelah saya respon dan saya datengin, ternyata sedikit hal yang saya lakukan cuman memberikan kebahagiaan dan manfaat yang begitu besar buat orang yang orang itu gitu. Mungkin buat kita biasa aja dengan datang, mungkin dengan melihat, dengan pulang lagi kan gak beberapa, tapi buat mereka mungkin itu sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Mungkin ketemu sama sosok orang yang mungkin dalam tanda kutipnya mereka biasa lihat di lapangan atau lihat di TV mungkin, cuman dengan lihat langsung mungkin beda kebahagiaannya, beda rasa ya. Dengan hal itu mungkin
kenapa tidak, mungkin saya berharapnya bukan AA dan Teteh aja yang merasakan hal seperti ini. Saya mudah-mudahan banyak orang-orang yang seperti AA dan Teteh merasakan kebahagiaan seperti mereka, dan mudah-mudahan public figure yang lain seperti ya pemain-pemain bola yang lain, mungkin artis-artis yang lain atau seseorang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah untuk dijadikan pelajaran gitu teh dengan kejadian, dengan apa yang saya lakukan. Bukan saya ingin dipuji, bukan saya ingin ria gitu, bukan sih, cuman saya ingin memberikan banyak manfaat buat orang lain. Oh ternyata ada orang yang lebih mendapatkan ujian daripada saya, banyak manfaatnya yang bisa diambil. Terus dengan dia berbuat baik seperti, dengan mungkin niatan saya yang seperti ini, ada juga orang yang ingin setidaknya meniru apa yang saya lakukan. Mungkin itu aja sih. Ya mungkin banyak yang bisa dijabarkan, cuman mungkin nanti juga orang-orang yang melihat saya, orang-orang yang menilai AA dan Teteh, mungkin mereka bisa menjabarkan sendiri. Itu sih. Jadi mungkin intinya dari Airwin sekarang mah dibukain dulu nih jalannya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga profesinya apapun bisa ikut membantu juga nanti ke depannya gitu ya. Nah intinya gimana sih kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah sekarang Ninit mau ngobrol sama AA-nya nih. Pada saat awalnya nge-DM ya Instagram ke Airwin, ya ngomongnya gimana? Ngomongnya apa gitu? Apa yang pertama kali disampaikan? Cuma nanyain kabar aja gitu. Pas waktu itu Persib lagi di Malaysia. Oh oke. Malaysia, ya. Ini ya awal season ya, awal pramusim sekarang ya. Terus gimana? Saya DM gini sama Erwin, bisa nggak nengokin anak saya buat support gitu, supaya anak saya gimana lah gitu. Soalnya saya juga kan bobotoh sama istri juga gitu. Dulu sih sempat punya cita-cita anak saya harus jadi pemain Persib gitu. Tapi kan ya Allah berkehendak lain. Berikan anak saya anak istimewa. Tapi kata saya juga ngidolain Airwin sama AA Tep juga gitu ya. Terus saya pengen lah ketemu gitu sama Airwin buat nengokin anak saya gitu. Oh, jadi awalnya nanyanya kabar dulu pas lagi di Malaysia, dulu, dibales, terus akhirnya mau gitu buat nengok. Belum dibalas. belum dibalas. Ngantai ya tuh kebayang ngantri deh. Waiting list. Ya, mungkin salahnya saya juga dan salahnya mungkin saya juga, salahnya saya dan salahnya mungkin bukan saya aja sih, mungkin ya yang seperti itu, mungkin menganggap sepele orang-orang yang nge-DM. Sebenarnya mungkin salah satunya juga ternyata bisa seperti ini gitu sih. Saya kalau bisa sih meskipun 10 yang nge-DM ya satulah yang dibalas gitu lah. Kalau misalnya nggak dibalas gitu teh, kalau bisa sih semuanya gitu. Iya gitu emang sih. Mungkin kan sebenarnya karena yang nge-DM juga nggak cuma 1-2 ya, ayah ngantai kan pasti, apalagi kan kalau misalnya orang-orang yang tidak kita follow biasanya adanya di halaman kedua Instagram, jadi nggak kebuka kan mungkin, jadi akhirnya pasti lama. Nah setelah itu akhirnya dibalas gitu, beberapa waktu kemudian akhirnya dibalas, lalu AA-nya langsung ngajakin gitu. Iya langsung ngajakin ketemu sama Erwin gitu. Bisa nggak nanti kita ketemu, saya bawa anak saya. Erwin langsung ke rumah gitu. Oh. Erwin langsung nengokin ke rumah. Itu udah diceritain anaknya kondisinya Dede Arkan gitu tuh. Oh pada saat di DM tuh udah diceritain langsung gitu. Akhirnya gayung bersambut didatengin sama Airwin ke rumah gitu ya. Pada saat akhirnya Airwin memutuskan untuk open donasi gitu ya buat Dede Arkan nih. Gimana perasaannya? Soalnya kan ini pasti dari bobotoh ke idola ya gitu kan, dan idolanya akhirnya mau open donasi untuk Dede Arkan, gimana? Ya alhamdulillah. Ya bersyukur banget gitu ya. Sama ya gak lupa juga berdoa sama Tuhan. Ya saya mah gimana ya, makasih aja sama Erwin gitu. Udah lelang jersey buat Arkan. Semoga kebaikan Erwin dibalas semuanya oleh Allah. Amin.
Doa terbaik aja lah buat Erwin. Erwin panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Amin. Ya, jadi memang pada akhirnya pasti senang dan gak bisa berkata-kata lah ya, gitu. Karena ternyata lebih dari yang diharapkan. Yang awalnya emang tadinya cuma minta ditengok doang gitu, dikasih support buat Dede Arkan, tiba-tiba sekarang ada lagi program open donasinya gitu ya. Nah, di samping DRC Home yang saya lelang di Instagram, dan alhamdulillah ada 1-2 orang yang sudah ada penawaran lah ya. Ada yang merespon. Dan di samping itu juga saya nanti setelah lelang DRC akan melakukan semacam video pendek, dan saya akan share mungkin di media sosial saya, dan akan saya open donasi yang mudah-mudahan dengan saya memberikan video pendek yang lebih detail tentang keadaan Dede Arkan, mungkin banyak orang yang tergugah untuk membantu setidaknya menyisihkan sedikit rezekinya buat Dede Arkan. Karena ada orang yang ingin bersedekah cuman bingung mau kemana gitu. Tapi dengan adanya jalan dari saya, dia bisa mendonasikan sedikit hartanya. Dengan acara seperti ini mungkin saya sebagai jalan juga untuk orang-orang yang ingin berdonasi untuk mendapatkan kebaikan, mungkin karena apa yang kita lakukan mungkin tidak dimintain doa pun pasti akan didoain sih. Saya tidak berharap lebih, yang penting saya melakukan kebaikan. Urusan apa, dianggap apa sama orang, dianggap A B C D apapun, itu urusan orang-orang di sekitar saya. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya sih itu. Kalau untuk open donasinya itu dimulai dari sekarang atau yang sekarang programnya jersey dulu? Mungkin sekarang di Instagram saya jersey dulu, udah jersey mungkin saya sekarang juga rencananya mau ajak Arkan buat potong rambut di Kim deket kan, terus ajak makan siang dan segala. Ya mungkin sehari ini saya akan melakukan sesuatu hal yang membuat bahagia Teteh A dan Arkan. Sesudah itu saya akan buat video pendek, saya akan share di media sosial saya, dan saya akan open donasi. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa membuat tidak akan membuat hal yang istimewa. Mungkin dengan sudah hampir 4 tahun ya dia merasakan hal maksudnya mendapatkan ujian seperti ini. Dia selama setiap harinya katanya tidurnya tidak teratur, cuma 3 jam. Kan kita bisa bayangkan lah gimana repotnya mereka ini mendapat titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi dengan sehari ini, dengan donasi ini sebenarnya tidak akan menutupi apa yang sudah mereka rasakan. Cuman setidaknya mungkin kebaikan ini akan mereka ingatkan seumur hidup mereka. Mungkin ya kembali lagi seperti itu, hal kecil yang kita lakukan belum tentu dianggap kecil oleh orang-orang yang kita bantu. Bisa jadi hal kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi hal yang besar, mungkin bisa jadi hal yang tidak bisa dilupakan dalam hidup orang yang kita bantu sih. Itu cerita mungkin. Kalau open donasi nanti kira-kira berapa lama? Apakah memang akan open selamanya nggak ditutup gitu kan? Karena memang pasti ada juga bantuan-bantuan yang lainnya nanti bakalan diiniin juga sama Erwin gitu kan, dilakuin sama Erwin. Kalau ini apakah open donasi ini, misal kalau jersey kan memang dibuka dari kemarin dan ditutupnya adalah hari Senin jam 6 sore gitu kan ya, Balat Bandung. Nah kalau untuk open donasi ini apakah ada jangka waktunya? Ya tentunya akan ada jangka waktunya, karena tidak hanya kita pengennya sih ya kita pengennya sih tidak ada batas waktu. Cuman kan memang niatan saya kan tidak hanya Dede Arkan yang akan saya bantu seperti ini. Mungkin setelah Dede Arkan nanti saya akan mencari orang-orang yang mudah-mudahan saya juga sudah koordinasi sama orang-orang yang mungkin dengan awal ini
ada orang-orang yang meminta ke saya untuk dibantu, ya kenapa tidak, tapi kita bukan menyeleksi, cuman kita juga harus mendahulukan mana dulu orang yang harus dibantu terlebih dahulu gitu. Ya, ada prioritasnya itu. Gitu ya. Ya. Nah sekarang Balat Bandung, Ninit mau nanya sama tetehnya nih, Teh ada kepengennya Dede Arkan kan sekarang katanya komunikasi lancar ya, ada yang dipengenin nggak, biasanya pengen makan apa, misalnya es krim, jajan apa gitu enggak? Kalau ngomong belum terlalu ini, cuman kan yang jadi ibu lah ngerti maksudnya apa, kalau sakit juga kan udah ngerti. Oke. Nah gerakannya juga dari gerakan ya, berarti komunikasinya itu kayak lebih ke bahasa ibu dan anak aja gitu ya. Nah kalau sukanya apa, favoritnya apa kalau makan? Paling kan harusnya kan seringnya harus dikasih makan sayur, cuman kan nggak mau juga, harusnya yang lembek-lembek juga udah nggak mau, pengennya nasi gitu. Kalau makan sih serba mau, nggak pernah sulit juga, nggak pernah susah makan gitu. Nggak pernah pilih-pilih gitu ya. Tapi mungkin sayur harus diakalin gitu ya, pakainya apa gitu. Oke. Nah kalau ini misalnya susu gitu? Iya susu. Konsumsi juga? Konsumsi. Kalau makanan memang nggak ada pantangan sama sekali ya Teh ya? Nggak ada, jadi bebas ya makan mah gitu. Dan kalau misalnya melihat gitu ya Balat Bandung sekarang, Dede Arkan ini datang udah dengan atribut semuanya jaket Persib, terus pakai kupluk juga Persib. Memang ini Persib banget loh, sampai botol susunya bukan botol susu ya? Bukan. Itu botol minum. Oh air minum biasa, warnanya biru juga, sepersib itu, sesayang itu kayaknya ya. Erwin kalau untuk jersey-nya sendiri start dari berapa, 500.000? Ya start dari 500.000 dan ada yang nawar 600 terus ya mudah-mudahan dengan siaran atau melakukan live Instagram juga ada orang yang tergugah mungkin melakukan bid mungkin yang lebih. Ya. Yang terakhir nih, apa yang ingin disampaikan untuk Boboto semua, Balat Bandung, dan juga untuk Teteh, AA sama Dede Arkan? Mungkin untuk Bobotoh dan Balat Bandung semua, saya titip mungkin dengan adanya situasi dan kondisi saat ini tetap safety, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Terus jangan lupa untuk terus mensupport Persib meskipun dalam keadaan mungkin break seperti ini. Apalagi sekarang Viking sedang berulang tahun ke-27. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada supporter basis yang cukup luar biasa menurut saya. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan semakin kompak, semakin royal, semakin segalanya. Amin. Terus untuk Teteh dan AA dan Dede Arkan, mudah-mudahan sedikit banyak yang saya lakukan ini bermanfaat banyak untuk mereka. Tetap sabar, tetap tabah, terus tetap semangat dalam menjalani hidup, karena meskipun kita lihat perjuangan mereka luar biasa dan mungkin bisa dibilang cukup berat, tapi percaya Allah tidak akan ngasih ujian di luar batas kemampuan A dan Teteh gitu. Dan banyak juga orang yang lebih dikasih ujian daripada A dan Teteh, tapi kalian harus percaya bahwa kalian itu dikasih ujian seperti ini ada sisi baiknya. Kalian harus berpikir ini ladang amal kalian untuk kalian tetap ikhtiar dan harus kalian jalani gitu. Jangan sampai dengan kejadian seperti ini membuat kalian malah semakin jauh dari apa yang sudah kalian dapatkan. Masih banyak yang harus disyukuri daripada apa yang harus kalian jalani sekarang gitu. Itu aja sih Teh, mungkin masih banyak sih yang harus disampaikan, cuman singkatnya seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin tetap semangat gitu ya Teh ya, karena benar kata Erwin tadi, nggak bakalan dikasih ujian kalau misalnya melebihi kemampuan kita gitu, dan jalannya pasti ada. Tetap semangat Teteh, AA, Dede Arkan juga Dek. Hai Dede. Hai.
Abis ini jalan-jalan ya. Baiklah kalau gitu Balat Bandung sekali lagi penawaran untuk lelang jersinya Airwin. Kamu bisa lihat di Instagramnya 964 FM atau di Instagramnya Airwin. Hari Senin bakalan ditutup jam 6 sore. Pengumumannya akan ada di Teras Sulanjana barengan sama Genta Herba dan juga Yuda Dadang. Buat kamu yang emang berminat untuk ikutan donasi juga, nanti bakalan ada open donasi dan semuanya akan dijelasin di Instagramnya Airwin. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Iya kan, luar biasa. Kalau gitu hatur nuhun pisan Airwin. Ya, sama-sama, Teteh juga AA, terima kasih banyak sudah main-main ke sini dan Dede Arkan tetap ceria, tetap semangat ya. Kalau gitu Balat Bandung Ninit juga pamit. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah ngedengerin Ninit. Perjalanan hidup yang indah adalah ketika kita mampu berbagi, bukan menikmatinya sendiri. Ninit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.